Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rombongan studi Tiru KMA Kabupaten Lumajang, Jawa Timur di MA Dakwah Islamiyah Putra, MA Dakwah Islamiyah Putri, Kediri, Yayasan Nurul Hakim, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, Kamis 16 Juni 2022. Ini dah peserta dari Dewan Guru yang berasal dari Lumajang, Jawa Timur, untuk menghadiri silaturahmi bersama pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Bapak Pimpinan Yayasan Nurul Hakim Lombok, Bapak Tuan Guru Haji Muharrar Mahfuz. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua Rombongan KKM Kabupaten Lumajang, Bapak Haji Edi Nanang Sofyan Hadi MPD. Yang kami hormati Bapak Ketua KKM 2 Kabupaten Lombok Barat beserta anggota dan seluruh rombongan dari KKM Lumajang yang hari ini berkunjung untuk study tour. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama saya sampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dan izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada kesempatan kali ini. Acara pertama pembukaan, kemudian acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian acara ketiga sambutan. Yang pertama nanti sambutan dari Bapak Pimpinan Yayasan Nurul Hakim Lombok, kemudian yang kedua dari Bapak Ketua KKM 2 Kabupaten Lombok Barat, dan acara ketiga, sambutan ketiga Bapak Ketua KKM Kabupaten Lumajang. Kemudian acara keempat nanti sharing tanya jawab, kemudian acara kelima doa, keenam penyerahan cindera mata, dan terakhir foto. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hadirin rahimakumullah, untuk lebih berkenan acara ini, mari kita sama-sama membukanya dengan melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh anak kami Titin Karwati, santriwati kelas 10 jurusan bahasa MA Putri. Kepada Anda kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya sambutan oleh Bapak Pimpinan Yayasan Nurul Hakim Lombok Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Mahfuz, kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Allahumma sahbihi. shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ketua KKM Kabupaten Lumajang bersama Bapak dan Ibu rombongan KKM Kabupaten Lumajang yang saya muliakan, Ketua KKM 2 Kabupaten Lombok Barat dengan semua para asatidz jajaran yang saat ini bisa hadir yang saya muliakan, para kepala madrasah di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Hakim yang saya muliakan, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah selalu anugerahkan kepada kita rahmat, taufik serta hidayah, sehingga kita selalu bersemangat dalam melaksanakan berbagai aktivitas kebajikan, termasuk saat ini adalah silaturahim, bagian dari amal saleh, amal kebajikan kita bersama. Allah mensejajarkan perintah takwa Allah dengan silaturahim, dengan perintah beliau Allah, ittaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takutlah kalian untuk bisa terjadi putusnya silaturahim. Maka alhamdulillah, silaturahim merupakan bagian yang sangat
penting dalam ajaran agama kita. Man sarrahu ayyub satalahu birizki wa yusa'alahu bi ajari wal yasil rahimah. Siapa saja yang berkeinginan untuk diberikan keberkahan umur, bermanfaat segala apa yang ia kerjakan, maka hendaklah dia banyak silaturahim. Disinilah kita melihat silaturahim merupakan hal yang sangat prinsip dan sangat mulia. Atas nama pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok, kami pertama menyampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Bapak Kepala Ketua KKM dan rombongan dari Kabupaten Lumajang. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu ya selalu menyebabkan turunnya berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Saya merasa penting menyampaikan beberapa informasi secara singkat tentang pondok pesantren kita ini. Pondok pesantren kita ini didirikan oleh ayahanda kami Tuan Guru Haji Abdul Karim tahun 1948. Tetapi sejak beliau sampai tahun 72, sistem pendidikan tidak berbeda dengan pondok-pondok pesantren di Jawa. Jadi sistem halaqah yang sangat-sangat kental, sehingga istilah kami saat itu tidak ada klasikal, tidak ada kelas. Yang mengkelaskan diri adalah santri. Santri yang merasa berada di kelas matan takrib, dia akan ikut pengajian matan takrib. Santri yang sudah merasa berada pada tingkat kelas Fathul Qorib akan ikut kajian Fathul Qorib. Yang merasa Fathul Mu'in terus ikut di Fathul Mu'in, sekalipun yang kita katakan sesuatu yang sulit terulang sekarang, ya. Terdahulu itu semua kelas berada dalam satu majelis pengajian. Al-Mukarram, Al-Maghfurlah, Abdul Karim, beliau memberikan semua kajian kitab itu dari kira-kira setengah jam setelah subuh sampai sekitar jam 7 atau setengah 8. Itu dari kalau nahwu dari Sarah Dahlan, Syekh Khalid sampai kepada Asma'i. Nah, nanti yang mau sampai ke katalog nada atau dia di jam yang lain. Begitu juga di fikih, ya tetap kajian Fathul Qorib ada, sekalipun nanti akan membuka Fathul Mu'in. Kemudian di bawah ada matan takrib, sehingga santri yang merasa kelasnya Fathul Qorib setelah selesai Fathul Qorib keluar, yang tinggal adalah kelas Fathul Mu'in. Begitulah seterusnya itu satu. Yang kedua, ada suasana yang sangat indah di Kediri ini. Di Kediri, di desa kita ini, itu terdapat tuan guru yang semua merupakan mutaharrijin dari Mekah Al-Mukarramah. Kami sebutkan ada Tuan Guru Abdul Karim yang memimpin Pondok Pesantren Nurul Hakim, ada Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi mendirikan Al-Islamuddin bersama kakak beliau Tuan Guru Haji Mustafa Al-Khalidi. Kemudian ada Tuan Guru Haji Abdul Hafiz Sulaiman, ya pendiri Selaparang. Kemudian ada Tuan Guru Muhammad Idris yang dalam satu lembaga dengan Tuan Guru Ibrahim dan Tuan Guru Mustafa Al-Khalidi. Dan kemudian ada satu-satunya Tuan Guru kita di sini yang Hafizul Quran sejak awal terdahulu sampai lama, hanya beliaulah Tuan Guru yang hafiz. Nah, sekarang baru putra putri beliau dan banyak menyusul, muncul hafiz dan hafizah. Tapi pada mula hanya beliau, itulah Tuan Guru Muhammad Yusuf Abdus Sadar. Sehingga pondok pesantren di desa yang kecil Kediri itu ada saat ini 6 pondok pesantren yang lumayan cukup besar. Ada Nurul Hakim, ada Islamuddin, ada Yusuf Abdus Sadar, ada Selaparang, ada pondok pesantren Ahyani, kemudian
muncul lagi salah satu lembaga tahfiz, dan juga di sebelah barat desa Kediri ada muncul juga pondok pesantren. Itu kondisi perkembangan kelembagaan pesantren di wilayah Kediri. Satu sistem saat itu yang saya mungkin termasuk, maaf kalau saya katakan, generasi yang menjelang akhir, ya, menikmati suasana pengajian di Kediri yang sangat indah, yaitu semua penghulu tempat pengajian itu kayak terjadwal. Kalau pagi hari sampai zuhur itu di pagi hari habis subuh di Kampung Abdul Karim, selesai di Kampung Abdul Karim kemudian pindah ke Kampung Ibrahim, kemudian pindah ke Kampung Abdul Hafiz. Malu juga seperti itu. Jadi tidak ada istilah, sehingga maaf kalau tuan guru senior yang merupakan alumni Kediri itu sekalipun mondoknya di Selatan atau di beberapa pondok pesantren selalu mengatakan kami mondok di Kediri, sebab beliau adalah murid dari semua pengguru yang ada di Kediri. Sehingga santri itu satu saat jam tertentu ngaji ke guru Ibrahim Al-Khalidi, ngaji ke guru Mustafa, ngaji ke guru Abdul Karim, ngaji ke guru Abdul Hafiz. Begitulah perkembangan sampai tahun 72 saya kira. Dan dulu suasana pesantren terasa sekali, sebab jarang ada sandal, sehingga pakai terompah santri. Sehingga kalau pagi hari dan isya itu justru suara terompah itu menghiasi Kediri. Ya. Jadi isya santri berangkat ngaji, pulang ngaji itu mewarnai desa Kediri dengan suara terompahnya. Begitu juga subuh. Nah, itu suasana indah yang saat ini sudah tidak kita dapatkan. Tahun 72 kemudian berdiri berbagai lembaga-lembaga pendidikan formal. Nurul Hakim kemudian mendirikan Sanawiyah, Aliyah, ya. Sampai tahun 76 berdiri Aliyah. Ya, ini secara khusus tentu kami sampaikan informasi kepada Bapak dan Kakak Lumajang dan semua rombongan bahwa sejak tahun 2022 sampai saat ini sudah sistem kajian kita tetap mempertahankan sistem lama halaqah dengan kajian fikih syafi'iyah, ya, dari matan takrib sampai kepada Fathul Muin untuk para santri. Tetapi setelah perkembangan beberapa sekolah-sekolah formal sedemikian rupa libur harus diselesaikan, akhirnya kita rasakan kalau dulu Sanawiyah bisa menyelesaikan Fathul Qarim, bahkan sudah bisa masuk ke kajian Fathul Muin. Sekarang sulit itu, sehingga kita bukalah Ma'had Ali untuk bisa kajian lebih tinggi sampai menyelesaikan Fathul Muin, sampai menyentuh beberapa kitab fikih muqaranah, baik itu Bidayatul Mujtahid dan beberapa kitab yang lain. Sehingga kalau di santri kajiannya sampai paling tinggi sampai Fathul Qarim, yang sampai tingkat aliyah, ya, sebab tidak bisa kebetulan mereka tamat, yang masuk ke Ma'had Ali baru bisa melanjutkan sampai ke Fathul Muin. Jumlah santri kita saat ini untuk semua lembaga yang ada sekitar 4.800 orang, lebih sedikit. Jadi dari lembaga pendidikan yang ada dari TK, Ibtidaiyah, Sanawiyah kita pisah sejak tahun 80-an, kita pisah antara putra dan putri. Ada Madrasah Sanawiyah Dakwah Putra, Madrasah Sanawiyah Dakwah Putri, begitu juga Aliyah Putra, Aliyah Putri. Nah, baru ada beberapa tahun 90-an kita mendirikan Ma'had Ali, disusul berdirinya pendidikan tinggi kita dulu bernama Setid Nurul Hakim, ya. Jadi dulu pertama Universitas Tunggul Haji Abdul Karim, tetapi kemudian karena peraturan dari Dikti maka menyebabkan tidak berdiri universitas tapi sekolah tinggi. Dan alhamdulillah sekolah tinggi itu sekarang sudah naik, dia punya status menjadi institut.
agama Islam Nurul Hakim. Nah, yang tinggal di dalam pondok terbatas pada santri, sanawiyah dan aliyah, putra dan putri. Itulah yang jumlahnya 4.800-an santri. Kemudian untuk Ma'had Ali sebagian kelas khusus itu tinggal dan sebagian lagi tidak tinggal di dalam, begitu juga mahasiswa. Itu hal yang kami rasa penting untuk kami informasikan. Informasi kedua, kami sebagai pimpinan pondok pesantren mewarisi kepemimpinan kakanda kami Tuan Guru Haji Safwan Hakim yang wafat tahun 2018. Beliau wafat setelah umroh bulan Syawal tahun 2018. Beliau meninggalkan kita, dan firasat seorang ulama saya kira sangat-sangat mulia. Setahun sebelum wafat beliau sudah melakukan pergantian kepengurusan. Ditunjuklah saya sebagai ketua bersama lengkap dengan semua wakil-wakil ketua. Kemudian dilantik setahun sebelum beliau wafat. Kemudian bulan Syawal beliau wafat meninggalkan kita. Nah, kepemimpinan yang beliau kembangkan adalah kepemimpinan kolektif yang diperlihatkan dengan semua keputusan dihasilkan lewat surah antar pimpinan. Sehingga kami termasuk di Pondok Pesantren Nurul Hakim ini setiap Sabtu itu ada rapat koordinasi kami dengan semua kepala-kepala madrasah setiap hari Sabtu. Jadi tetap kami lakukan, dan itu berjalan sudah hampir 3 tahunan ini. Jadi rapat koordinasi dengan pimpinan semua lembaga yang ada di bawah lingkungan Pondok Pesantren Nurul Hakim, baik lembaga pendidikan, lembaga yang menangani kesehatan, menangani pengembangan ekonomi. Alhamdulillah, surah itu menghasilkan sebuah keberkahan sehingga program-program kependidikan bisa dari kami yayasan bisa segera mengetahui apa perkembangan yang ada. Kemudian begitu juga setiap perkembangan yang ada di masing-masing lembaga selalu dilaporkan kepada kami. Terakhir, sistem pondok kami yakin sekali sama dengan biara, sangat-sangat mulia, ya, dengan disiplin, dengan berbagai macam kelemahan-kelemahan yang ada di dalam kami, kekurangan kamar mandi dan lain sebagainya. Itu merupakan hal-hal yang rasanya semua pondok pesantren mengalami kelemahan-kelemahan di dalam fasilitas dan sarana, karena kadang-kadang tidak terkejar jumlah dengan penyiapan sarana. Namun alhamdulillah angka mutasi para santri ya sangat-sangat kecil, ya, mungkin masih berada di bawah 0,0% itu angka mutasi. Orang mungkin memperkirakan akan besar mutasi, tapi kita kenyataan menunjukkan santri kita ternyata sedikit sekali yang tidak pernah di pondok. Inilah informasi awal yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang terkait dengan pondok pesantren, ada Ananda Ustaz Firdaus nanti bisa mendampingi bapak-bapak kepala madrasah. Kalau yang terkait dengan yayasan, ya tentu ada KKM Lebak Barat, ya tentu akan banyak memberikan pemikiran-pemikiran nanti kepada bapak dan ibu dari KKM Lumajang. Di samping insya Allah kepala madrasah kami ini lengkap hadir, termasuk PPS lengkap hadir, ya, SMK juga hadir, ada, ya, alhamdulillah. Insya Allah bapak dan ibu nanti bersama beliau-beliau apa yang bisa didiskusikan, dan ada kelompok atau KKM Lombok Barat 2. Saya mohon maaf ya, karena namanya kita di pondok pesantren, kadang-kadang aktivitas kemasyarakatan juga menyita waktu kita, sehingga saat ini pun saya tidak bisa menemani membersamai bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebab ada yang namanya di Lombok ini salat jenazah pun dari orang meninggal sampai orang niwa. Istilah niwa itu hari ke-9, sama dengan perkawinan, dari akad nikah dilibatkan sampai walimah. Minimal undangan-undangan itu menyita waktu kita. Tetapi alhamdulillah
inilah kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah komunitas Lombok ini secara keseluruhan seperti itu. Jadi mohon maaf kami tidak bisa membersamai bapak-bapak dan ibu-ibu nanti dari Yayasan Pandangan dan Firdaus dan didampingi semua kepala madrasah dan Imamul Hakim di samping tentu para asatidz dari pimpinan KKM 2 Lombok Barat. Jadi seperti itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi